Ya. Kenapa sih perlu hadirkan layanan digital MyKSO SCSI 2.0 ini? Di era digitalisasi saat ini, kita harus selalu mengembangkan inovasi sehingga nanti kebutuhan dari pelanggan ini dapat terpenuhi. MyKSO SCSI 2.0 ini kita hadirkan bukan hanya untuk kecepatan, tetapi terkait dengan kemudahan, akurasi, dan juga efisiensi. Nah, Sobat SCSI bisa mengajukan permohonan juga untuk pendaftaran registrasi tanpa harus datang ke kantor. Halo Sobat SCSI, selamat datang di podcast CC Talk, tempat kita ngobrolin inovasi, layanan, dan teknologi di verifikasi impor. Saya Galih Wicaksono akan menemani Anda selama sesi ini. Untuk kali ini kita punya topik yang spesial nih, yaitu memberikan layanan terbaik di era digitalisasi melalui aplikasi MyKSO SCSI 2.0. Dan pastinya saya nggak sendirian nih, saya hadir dengan saya, Bapak Purnomo Sidi, selaku Kepala Subbagian Aplikasi. Atau biasa kita sapa dengan Pak Ipung. Halo Pak Ipung. Halo Mas Gali. Halo Pak. Halo Sobat SCSI, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang bagus sekali bagi IT untuk menyampaikan beberapa inovasi yang telah kita buat selama ini. Oke, sebelumnya sudah saya spill nih judul podcast kali ini. Saya mau tanya dulu nih kepada Pak Ipung nih, Ya. kenapa sih KSO SCSI perlu menghadirkan layanan digital melalui aplikasi MyKSO SCSI 2.0 ini? Baik, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi di era digitalisasi saat ini, kita harus selalu mengembangkan inovasi sehingga nanti kebutuhan dari pelanggan ini dapat terpenuhi. Kami ingin memastikan layanan VPTI ini dapat diakses dan digunakan secara mudah oleh pelanggan. Jadi untuk sektor perdagangan dan pabean ini, kita butuh banyak improvement yang tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada importir. Nah, MyKSO SCSI 2.0 ini kita hadirkan bukan hanya untuk kecepatan, tetapi terkait dengan kemudahan, akurasi, dan juga efisiensi. Karena 3 poin ini merupakan jawaban atas kebutuhan dari importir selama ini. Gitu. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi intinya yang kita hadirkan di aplikasi MyKSO Iya, SCSI ini yaitu kecepatan, efisiensi, dan ketepatan. betul Oke, sekali. baik. Nah, untuk lebih jelasnya, ini yang kita paling tunggu-tunggu nih di aplikasi MyKSO SCSI 2.0 ini, bisa diceritakan Pak, ada fitur baru apa sih aja sih dibandingkan sebelumnya? Fitur-fitur unggulan apa yang dinanti-nantikan nih buat teman-teman dari para pelanggan kita? Oke, jadi ini saya buka di sini ya, karena nanti kita akan lebih menggambarkan beberapa fitur yang ada di MyKSO 2.0 ya. Pertama ada yang namanya VR Drop Files. Ya, VR Drop Files ini adalah fitur yang memberikan kemudahan kepada importir untuk mengajukan VR. Jadi tidak perlu menggunakan web, cukup menggunakan gadget ini dalam genggaman. Jadi sobat SCSI bisa mengajukan VR dengan mudah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fitur monitoring status atau view monitoring. Nah, di sini sobat SCSI bisa memonitor semua tahapan mulai dari pengajuan VR sampai dengan penerbitan LS. Jadi kita akan memberikan update datanya real time secara dengan mudah menggunakan MyKSO SCSI 2.0. Kemudian kita juga ada fitur layanan untuk payment. Nah, di payment ini sobat SCSI bisa menggunakan sesuai dengan bank yang sudah kerjasama. Jadi kita bukan semua layanan bank, tinggal sampaikan saja nanti kalau misalnya ada butuh tambah layanan. Dan ini memudahkan bagi sobat SCSI karena semua historinya bisa dilihat dan ini real time. Kemudian ada satu fitur yang namanya dashboard. Nah, di dashboard ini sobat SCSI bisa melihat histori pengajuan LS ya dari awal tahun sampai dengan sekarang. Jadi termasuk dengan trennya apakah ada peningkatan, apa ada turun. Kemudian bisa melihat dari mana saja barang ini diimpor. Jadi khusus dari sobat SCSI bisa melihat datanya dengan variasi beberapa informasi, termasuk juga untuk jumlah tonase dan juga jumlah nilai dalam bentuk FOB. Nah, jadi ini sangat lengkap sekali. Kemudian kita juga memberikan fitur untuk komunikasi. Ini ada WA Center. Jadi sobat SCSI bisa langsung mengajukan pertanyaan atau membutuhkan informasi lain dengan hanya klik di sini. Ini sangat simpel sekali.
Dan tim kita dari tim KSO nanti akan cepat respon untuk menjawab sesuai dengan kebutuhan dari sobat SCSI. Kemudian fitur lain, kita di sini juga menyajikan fitur news. Nah, jadi sobat SCSI bisa melihat berita-berita terkait dengan ekspor impor, terkait dengan impor, pabean, ini secara up to date. Dan berita ini kita selalu update sehingga memberikan informasi yang sangat penting bagi sobat SCSI. Selain itu kita ada fitur yang namanya information. Nah, di fitur ini dari tim KSO, jika ada beberapa informasi yang akan sampaikan, kita akan post di sini. Nah, ini sangat berguna bagi sobat SCSI. Tidak hanya itu, kita juga fokus untuk keamanan sistem karena kita selalu melakukan penetration testing. Jadi untuk memastikan bahwasanya datanya terenkrip dan juga dijaga dengan baik. Wah, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, Ternyata fitur dari MyKaiso SCS mhm, ini yang 2.0 lengkap banget ya dibandingkan ya, sebelumnya. Selain kita bisa monitoring dari proses awal hingga akhir penerbitnya LS ini, mhm, jadi kan sebagai pelaku usaha ini bisa dimonitor dengan baik ya, bahkan ya, untuk pemilihan pembayaran pun ada. ya, Nah, dan satu lagi fitur yang tadi Bapak sebutkan ada yang fitur baru ya terkait news. ya, Jadi kita bisa terupdate dengan aplikasi betul, ini berita-berita baru baik terkait impor maupun terkait VPTI. betul. Oke, Oke, baik, betul sekali. Jadi kita bukan hanya membuat aplikasi yang lebih simpel, tapi kemudahan dan juga kenyamanan ini yang menjadi fokus dari kami. Sehingga nanti akan memberikan pengalaman lebih bagi importer dalam menggunakan MyKaiso 2.0. berarti di sini kalau dilihat di sini solusi banget nih buat para importir kita. Bisa dijelaskan nih secara garis besarnya berarti manfaatnya itu apa aja, Pak, tadi? Ada 3 manfaat yang bisa digunakan atau didapatkan jika menggunakan MyKaiso HCSC 2.0. Yang pertama, dengan aplikasi ini, sobat HCSC bisa mengajukan VR dengan mudah. Jadi melalui aplikasi langsung. Kemudian yang kedua, bisa memonitor untuk status proses dan juga melihat penerbitan AS. Jadi setiap penerbitan kita akan memberikan notifikasi pada aplikasi ini, sehingga ini sangat memberikan kemudahan dan hemat waktu bagi pengguna. Kemudian yang kedua, terkait dengan keamanan, kita sangat fokus terkait dengan keamanan data. Jadi kita sudah tersertifikasi untuk SMKI. Kemudian kita selalu mengajukan penetration testing, jadi untuk memastikan bahwasanya aplikasi ini aman. Terus yang ketiga adalah efisien. Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu, sobat SCSI bisa mengajukan permohonan juga selain dari VR, juga untuk pendaftaran registrasi melalui aplikasi MyKaiso SCSI 2.0 tanpa harus datang ke kantor. Jadi bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Nah, ini adalah 3 manfaat yang sangat dibutuhkan oleh sobat SCSI. Oke, ternyata disitulah 3 manfaat besarnya. Dan yang paling penting ya, semuanya itu hanya dalam satu genggaman di aplikasi MyKaiso SCSI 2.0. Oke, untuk pesan-pesan terakhir nih sebelum sesi terakhir ini, Hmm, apa Pak untuk yang belum menggunakan aplikasi MyKaiso SCSI 2.0 ini? oke. Bagi sobat SCSI yang belum menggunakan MyKaiso SCSI 2.0, ayo download sekarang. Karena ini bukan hanya aplikasi, tapi akan memberikan kemudahan kepada bisnis Bapak Ibu, sobat SCSI, dan nanti akan memberikan kemudahan untuk semua proses. Dan jangan lupa nanti kalau ada feedback, silakan sampaikan ke kami, kita akan selalu improve, sehingga nanti akan selalu memberikan kemudahan kepada sobat SCSI. Oke, mantap sekali. Terima kasih Pak Ipung untuk sharing sessionnya. Nah, jadi Sobat SCSI, kalau pengen impor tanpa ribet, langsung aja download aplikasi MyKaiso SCSI 2.0 di aplikasi Play Store maupun di App Store. Dan untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi website kami dan follow sosial media kami di KSO SCSI. Terima kasih sudah mendengarkan podcast sesi ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, serta di share, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya buat Sobat SCSI. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat dan tetap produktif. Bye-bye.